ada yang ingin ditenangkan hatinya? Boleh angkat tangan? Ya boleh silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasanya dipanggilnya Mpok Riri. Saya single mom anak 2. Saya bekerja sebagai housewife di rumah. Sambil ngomong anak, sambil jagain anak, sambil cari uang. Saya menikah itu udah 7 tahun Pak Ustadz. Tahun 2019 umur saya di 20 tahun. Niat hati pengen menikah karena pengen dinafkain Pak Ustadz. Mungkin niat yang salah. Mental belum siap, tapi karena ada rasa pengen dihalalin aja gitu Pak Ustadz. Akhirnya 1 bulan kita menikah dikaruniai 1 orang putri. 1 bulan saya melahirkan, keluarlah sifat asli suami saya, nada kasar, KDRT, dan mungkin istri di luar sana habis melahirkan itu banyak perhatian Pak Ustadz. Itu saya tidak dapat. Dan setelah itu saya memutuskan untuk bertahan karena itu adalah putri pertama kami. Saya memutuskan untuk mencari uang karena suami saya itu tidak bekerja. Tidak ada kemauan untuk bekerja. Saya bekerja itu memutuskan untuk usaha ayam bakar di rumah. Jadi saya tinggalnya di atas rumah mertua. Di situ saya berjuang gimana caranya saya mencukupi rumah tangga saya sendiri. Dan alhamdulillah usahanya atas ridho Allah juga itu berjalan. Tapi itu nggak berlangsung lama. Tetap saya diperlakukan tidak adil di rumah itu. Banyak tekanan, banyak hal-hal yang seharusnya saya nggak harus diperlakukan seperti ini. Setelah itu saya dikaruniai lagi seorang anak laki-laki. Saya pikir dengan anak kedua ini nanti suami saya akan berubah Pak Ustadz. Saya tidak punya pikiran untuk bercerai. Saya hamil 4 bulan. Itu ada kejadian yang sebenarnya itu hal sepele sekali Pak Ustadz. Sepele sekali. Kita mau pergi, itu hujan. Seharusnya kan kalau hujan itu yang memang takdir. Takdir Tuhan aja menyalahkan takdir saya sebagai istri Pak Ustadz. Saya dimarahin. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada HP yang di kepala saya Pak. Saya minta tolong dan nggak ada yang nolongin. Di situ saya minta tolong sama keluarga dan mereka nggak mau ikut campur. Akhirnya saya ke jalan sendiri sama anak pertama. Gak lama saya ketemu orang minta tolong. Jadi saya luka sendiri, saya minta obatin sendiri. Saya ke rumah sakit sendiri. Akhirnya saya memutuskan pulang kampung. Di situ suami saya berusaha untuk memperbaiki. Dia selalu minta maaf dan selalu saya maafin karena saya demi anak, Kak. Nah, setelah saya pulang kampung, suami ngajak ngontrak. Setelah mengontrak, saya pikir dia berubah juga Pak Ustadz. Ternyata tidak. Saya memutuskan untuk bekerja kembali jadi SPG dan suami alhamdulillah saat itu juga mau bekerja. Dan kemudian saling bekerja, akhirnya saya kembali ke rumah mertua lagi. Pas kembali ke rumah mertua lagi, alhamdulillah saya resign kerja dan saya menjadi affiliate.
Saya punya studio idaman, saya bisa ngebangun studio saya sendiri. Nggak lama, saya pikir 1 tahun itu saya udah bahagia. Pernikahan ke-7 dan di tahun terakhir ini. Setelah 1 tahun saya alamin, saya akhirnya bisa bahagia Pak Ustadz. Dengan 6 tahun saya sabar. Saya berpikir semua juga pasti namanya rumah tangga bakalan dilaluin. Asal sabar, saya pikir begitu Pak Ustadz. Dan tidak ada alasan selalu kata talak itu terucap. Kalau dalam agama aja 3 kali itu udah gak boleh ya Pak Ustadz. Kalau saya mungkin udah hampir 27 kali Pak Ustadz. Saya selalu ditalak, tapi selalu saya bertahan karena anak. Akhirnya saya disuruh pergi. Saya bingung Pak Ustadz, mau pulang kampung ke rumah orang tua. Saya malu, saya yang minta nikah. Masa saya mau ngerepotin juga. Akhirnya saya ngontrak di Jakarta. Membesarkan 2 anak, saya nyari duit sebisanya aja. Dengan saya lab jualan, ngonten, saya belajar mini vlog. Akhirnya saya dapat gaji dari situ. Akhirnya saya sholat malam, saya sholat 2, saya sholat taubat. 1 bulan terakhir, 1 bulan yang lalu Pak Ustadz, hidup saya dirubah Pak Ustadz. Yang tadinya mungkin saya makan aja kesulitan gitu, tiba-tiba live streaming saya itu rame banget. Dan video-video saya FYP semua gitu Pak Ustadz. Dan yang saya akan tanyakan Pak Ustadz, setiap malam saya melihat anak-anak saya Pak Ustadz. Dalam kegagalan saya sebagai ibu, kegagalan saya sebagai istri Pak Ustadz. Pantes gak saya dibilang ibu Pak Ustadz? Saya membiarkan anak-anak saya tidak memiliki ayah. Apa dia bisa bahagia tanpa seorang ayah? Pertanyaan kedua Pak Ustadz, yang Allah itu merubah nasib dan rezeki saya itu lewat sholat tahajud dan duha Pak Ustadz. Apakah itu benar Pak Ustadz? Saya niatnya awalnya kan hanya semata-mata untuk memperbaiki kehidupan. Apa itu boleh Pak Ustadz? Dengan niat karena memperbaiki dunia. Terima kasih Pak Ustadz. Bunda, pertama, kadang kita memilih untuk berpisah dengan pasangan, bukan berarti kita berpisah dengan kebahagiaan. Justru kita berpisah karena kita ingin bahagia, betul tidak? Maka kalau kakak bertanya, apakah saya menyakiti anak-anak saya? Jawabannya tidak. Kamu itu tidak gagal, kamu selamat, dan juga kamu menyelamatkan anak-anakmu. Kenapa ibu harus bahagia? Karena bagaimana mungkin ibu bisa membahagiakan anak-anaknya kalau ibu aja tidak bahagia? Maka bertahan karena anak itu jangan dijadikan alasan utama. Bertahan karena anak itu karena kita masih melihat ada kebaikan dari pasangan kita yang bisa bertumbuh dan bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak ada kebaikan, sudah gak mau bertobat, sudah gak mau memperbaiki diri, Mbak minta pisah, justru Mbak menyelamatkan diri Mbak dan menjaga anak-anak Mbak agar tumbuh bersama dengan ibu yang bahagia. Maka sekarang pilihannya adalah terus berjalan. Yang gagal hanya rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang hancur hanya rencanamu, bukan masa depan. Jangan karena cerita yang pernah menyakitimu lantas membuat kamu menyimpulkan Allah tidak adil dalam hidupmu. Boleh jadi hari ini Mbak jadi affiliate, live streaming Mbak, penontonnya banyak,
rizki Mbak juga mungkin bertambah. Boleh jadi ini adalah cara Allah mengobati setiap luka yang pernah Mbak rasakan. Maka untuk siapapun yang sedang terluka, jangan pernah membenci luka. Karena biasanya di balik luka ada cahaya. Allah sengaja mematahkan hatimu. Karena di balik patahan-patahan itu, Allah menitipkan kekuatan untuk dirimu. Maka Mbak, jadi single moms gak mudah. Jadi single parent itu gak mudah. Tapi bukan berarti gak bisa dilewati. Maka sekarang ada di Mbak pilihannya. Mau jadi ibu yang kuat atau ibu yang lemah. Mau jadi ibu yang terus berjalan atau ibu yang menyerah. Semua ada di Mbak. Dan kalau Mbak sudah memilih kemarin dengan pilihan Mbak karena ada alasan, maka jangan pernah sesali alasan itu. Karena saya percaya di balik pilihan itu ada banyak pertimbangan yang Mbak hadirkan. Yang kedua, bagaimana cara mengganti rasa sakit kita? Jawabannya, gantilah dengan mendekat kepada Allah. Tahajud dan duha adalah amalan yang luar biasa. Sholat tahajud itu adalah sholat yang memiliki 4 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Hanya ada di tahajud. Yang pertama, orang yang ahli tahajud itu diangkat derajatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah di sebagian malam, dirikan salat tahajud, niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang paling tinggi dalam hidupmu. Ini pesan, siapapun yang sedang terpuruk, sedang terjatuh, tahajud. Maka tahajudmu merubah hidupmu. Yang kedua, orang yang ahli tahajud itu orang yang akan ditolong oleh Allah dari setiap kesulitannya. Sesulit apapun, kalau Allah yang nolong, jadi mudah. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu dicintai oleh Allah. Kalau bunda sayang, mau jadi hamba yang dicintai Allah, tahajud. Karena yang membedakan antara orang yang soleh dan tidak soleh, salah satunya dia punya amalan sholat tahajud setiap malamnya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga oleh Allah dari setiap keburukannya. Termasuk duha. Duha juga luar biasa. Barang siapa yang tidak pernah tertinggal 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Mbak Riri, jangan takut melewati apapun ke depan. Dan jangan pernah mengungkit luka yang pernah ada. Percayalah, Allah sayang sama engkau. Dan Allah juga sayang sama anak-anak. Semoga ada rezeki terbaik yang Allah siapkan. Dan kalaupun nanti ketemu lagi sama orang baru, menurut AA, jangan terlalu cepat memaksa hadir orang yang baru sebelum kita bisa berdamai dengan masa lalu. Nikmati hari-hari ini, pantaskan diri, sampai nanti ada orang lain yang lebih pantas mencintaimu daripada orang yang pernah menyakitimu. Semoga Allah sayangi kamu dan anak-anakmu dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin susahnya itu kita kan ngontrak dengan anak 2, bayar listrik sampai buat makan gitu. Mungkin awal-awal bulan awal pertama masih oke lah gitu. Mungkin karena kita masih punya tabungan. Dan ketika tabungan itu habis, sampai di titik ada temen yang mau berusaha untuk minjemin untuk di setelah kita lagi berjuang gitu. Sampai pernah ya kita jual barang untuk makan gitu. Kalau memaafkan kayaknya mungkin namanya manusia itu udah, tapi luka batinnya mungkin. Jadi ada trauma yang kayak misalnya dengar suara keras, dengar orang berantem, dengar orang marah, itu langsung kayak merasa flashback aja gitu. Jadi orangnya sudah dimaafkan, tapi perilakunya bikin ngebatin aja gitu. Jasmine sama Adam itu 2 anak itu tuh kayak nggak mau nangis. Kayak penyemangat banget
Terima kasih udah nemenin Bunda dari kita di kontrakan. Bunda berusaha buat nanti kita beli rumah ya Kak, ya Dek. Nanti Bunda bisa beli kendaraan biar bisa jemput kakak sama adik sekolah.